Seorang pria yang dipenjara merasa ngeri saat mengetahui bahwa tentara Jepang yang kejam telah membebaskan semua tawanan. Ia kemudian memotong rantai penjara bawah tanah dengan satu pukulan dan mendesak orang-orang di bawahnya untuk melarikan diri. Sebuah pesawat pengebom yang membawa bom nuklir berada di atas, tetapi pria itu tetap bergeming mengklaim bahwa ia lebih aman di bawah. Saat prajurit itu ragu-ragu, atasannya tiba-tiba memerintahkannya untuk bergabung dengan mereka untuk melakukan seppuku. Ternyata Jepang telah dikalahkan dan inilah satu-satunya cara yang mereka yakini untuk menjaga martabat mereka. Melihat atasannya jatuh, prajurit itu tak kuasa mengatasi rasa takut akan kematian. Namun pesawat telah menjatuhkan bom atom. Cahaya putih yang menyilaukan telah menyebar, diikuti oleh awan jamur raksasa. Setelah gelombang kejut yang dahsyat mendekat, prajurit itu segera memutuskan untuk bunuh diri dengan pedangnya. Tanpa diduga, pria itu tiba-tiba muncul dan melemparkannya ke dalam penjara bawah tanah. Namun sebelum pria itu sempat masuk, api bersuhu 10.000 derajat Celcius berkobar dan mengancamnya. Untungnya di saat genting, pria itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dan tentara itu nyaris lolos. Ketika ledakan nuklir mereda, tentara itu tercengang oleh apa yang dilihatnya. Tubuh pria itu telah pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Pemandangan aneh dan mengejutkan ini benar-benar mengubah pemahamannya tentang kehidupan. Kelompok diri yang nyaris lolos ini mengubah sang tentara selamanya. Ia memanfaatkan rekonstruksi pasca perang untuk mengumpulkan kekayaan dan dengan cepat mengumpulkan kekayaan yang menyaingi kekayaan sebuah negara. 50 tahun berlalu dalam sekejap dan tentara yang terserang kanker hampir meninggal. Sebelum kematiannya, ia memanggil pria itu untuk datang ke Tokyo. Tanpa diduga, sang tentara, seorang pria yang penuh syukur, menatap wajah awet muda itu seperti orang kikir yang rakus dan menawarkan diri untuk membantu pria itu menanggung kutukan kehidupan abadi. Namun pria itu segera menyadari motif tersembunyinya. Ia hanya menginginkan kekuatan penyembuhannya sendiri. Tanpa berpikir dua kali, ia seketika menolaknya. Karena tidak melihat pilihan lain, tentara itu menyusun rencana terakhirnya dan memohon kepada pria itu untuk membantu cucunya menstabilkan keluarga setelah kematiannya. Meskipun pria itu tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, ia hanya bisa mengalah dan setuju untuk menginap semalam sebelum mengambil keputusan. Malam itu sang tentara pergi ke alamnya dan saat pemakaman, berbagai pasukan musuh menyusup berniat untuk membunuh Xiaomei. Pria itu tidak lagi takut menunda melancarkan serangan yang menentukan, tetapi kemampuannya tiba-tiba melemah. Untungnya dengan dukungan rekan-rekan ninjanya, mereka berhasil lolos. Namun demi keselamatan Xiaomei, mereka memutuskan untuk mundur ke rumah lama mereka di pedesaan untuk menghindari pengejaran. Tanpa diduga, keesokan paginya Xiaomei ditemukan oleh pasukan musuh yang ternyata adalah ayahnya yang berencana membunuh putrinya sendiri untuk mewarisi kekayaan keluarga. Tepat saat pertarungan akan dimulai, sebuah tim misterius tiba-tiba menyerbu. Setelah pertempuran sengit, mereka menyelamatkan Xiaomei. Saat pria itu tiba, ia sudah terlambat, tetapi ia tetap datang. Atas saran si rambut merah, ia memutuskan untuk menggunakan peralatan canggih untuk memeriksa dirinya sendiri. Ia berusaha mencari tahu penyebab melemahnya kekuatannya, dan dalam hitungan detik, ia menemukan serangan beracun di jantungnya. Tanpa ragu, ia membuka jantung tersebut dan berhasil mengeluarkan serangga tersebut. Kemudian, ia menemukan sebuah alamat yang tertinggal di tempat kejadian. Meskipun ia tahu itu mungkin jebakan, ia dengan tegas pergi ke sana dan menyelamatkan Xiaomei. Saat masuk, ia diserang oleh segerombolan pembunuh, dan pria itu akhirnya diracuni dan pingsan. Tanpa ia sadari, semua ini adalah rencana untuk menemukan pelaku sebenarnya. Tepat saat ia akan dibunuh, seorang ninja dalam bayangan tiba-tiba menyerang. Memanfaatkan kesempatan itu untuk memenggal kepala robot itu, ia terkejut menemukan bahwa yang ada di dalam adalah sang tentara.